Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isya rahimakumullah, untuk menumbuhkan semangat kembali agar kita serius menggunakan kesempatan Ramadan kali ini, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada ibadah itu menjadi istimewa karena faktor tempat. Rasul bersabda, "Sholatun fi masjidi." Sholat di masjidku, yang dimaksud berarti sholat di Masjid Nabawi Madinah. Afdol, luwih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya. Berapa? Min alf, 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain, illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Di kelanjutan sabda itu, wa sholatun fi Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih afdal, lebih utama, pahalanya lebih besar, mi'atu af, 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Jadi kalau kita bisa beribadah, sebagian ulama menyebut adalah sholat 5 waktu berjamaah dengan imam di sana. Sekali sholat di Masjid Nabawi, pahalanya seperti 100.000 sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Kalau sholatnya di Masjidil Haram seperti 100.000 kali. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang umroh bisa menikmati itu. Dan sekarang yang pengen umroh luar biasa, karena faktor tempat itu. Hanya mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan kisah ada jamaah umroh yang salah paham. Begitu sampai di tanah air, tidak mau lagi sholat di masjid kampung. Alasannya itu rasa ngajari Pak Demu. Kowe sholat neng kene kowe bolak-balik ganjarane ora bakal ngalahke Pak Demu. Karena dia salah memahami. Harusnya pulang umroh itu ya semakin taat, semakin ngaji. Tapi ada ibadah yang menjadi istimewa karena faktor waktu dan tempat sekaligus. Apa itu? Ketika orang bisa wukuf di Arafah sebagai rangkaian ibadah haji, hanya di Arafah dan hanya di tanggal 9 Dzulhijjah, hanya di tempat itu dan waktu itu, di luar itu tidak ada nilainya. Rasul menyebut al-hajju Arafah, puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan orang yang menjalankan haji, rangkaian wukufnya benar, manasik haji yang lain benar, rukun syaratnya dilakukan dengan benar, maka Rasul menyebut al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Orang itu tidak ada balasan lagi, tidak ada balasan lain illa jannah, selain surga. Semua kita ingin menjadi penghuni surga. Dan haji menjadi rukun Islam yang kelima, maka setiap kita ingin menjalankan itu karena faktor tempat dan waktu sekaligus. Daerah Istimewa Yogyakarta konon sekarang waktu tunggu untuk daftar haji sekarang berangkatnya itu kurang lebih 35 tahun. Jadi kalau di usia 40 tahun kita baru mendaftar, gilirannya normalnya jadi 75 tahun. Ini istimewa karena faktor tempat dan waktu sekaligus. Ada ibadah yang diistimewakan hanya karena faktor waktu, tempatnya tidak ikut mempengaruhi. Apa itu? Ada yang terjadi harian, yakni yang disebut oleh Rasulullah ketika sepertiga malam datang, Allah turun ke bumi memberikan jawaban kalau ada hambanya yang berdoa dikabulkan, meminta diberi, mohon ampun
Bahkan dari riwayat yang lain, kalau sepertiga malam terakhir itu dia sholat, dalam sabda Rasulullah, "Shollu billaili wan nasu niyam", dia sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Ujung ayat itu menyebutkan tadkhulunal jannata bisa. Maka beruntunglah kita kalau setiap malam itu bisa bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di ayat ini orang yang bisa dia mulai tahajud di malam hari, Allah akan memberikan dia tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Di hadis tadi, tadkhulunal jannata bisana, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan damai. Bagi siapa? Shollu billaili wan nasu niyam, orang yang bisa sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Tentang sholat malam ini, waktu malam ini, kami ingat kembali kisah yang pernah dituliskan di bukunya Dr. Khalid, seorang ahli jantung di rumah sakit Riyadh, Arab Saudi. Dr. Khalid ini mengisahkan di rumah sakit beliau pernah kedatangan pasien perempuan setengah bayang masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Setelah ditolong oleh Dr. Khalid dan timnya, tim rumah sakit, atas izin Allah perempuan tadi sadar. Kalau hanya pasien masuk tidak sadar kemudian sadar, banyak sekali peristiwa itu di rumah sakit. Tapi kenapa Dr. Khalid menceritakan ada apa dengan kejadian ini? Rupanya perempuan tadi yang sadar itu sadarnya tidak lama, dan disadarnya yang hanya sebentar itu ibu tadi bisa mengucapkan kalimat thayyibah dengan sempurna, kemudian wafat. Tidak bisa dibangunkan lagi karena sudah wafat. Indah sekali kematiannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, habis itu wafat. Padahal Rasul menyebut mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini tentu menjadi keinginan kita semua, termasuk Dr. Khalid meninggal seperti itu. Maka Dr. Khalid di kisah itu singkat cerita ketemu dengan suaminya takziah, terus dia ingin ngerti apa rahasianya. Jawaban dari suami beliau almarhumah tadi, ternyata dia istri saya yang sejak menikah dengan saya tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali alasan saya. Jadi sholat malam yang rutin menjadikan dia matinya begitu indah. Setiap malam ada waktu itu. Semoga kita bisa memanfaatkannya. Tahajud memang berat, apalagi bikin rutin. Tapi saya senang dengan nasihat ini. Kalau belum bisa tiap malam, agar bisa rutin, kata orang hikmah ini adalah kita coba dulu seminggu 7 kali, insya Allah nanti bisa rutin. Kita coba terus. Yang terakhir adalah bukan hanya malam, tapi seluruh waktu selama 1 bulan itu istimewa, yakni Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di riwayat yang lain pahala dilipat gandakan, bisa 7 kali, 10 kali, bahkan 700 kali. Inilah Ramadan, bulan yang penuh barokah. Maka jangan sampai kita futur. Ada mungkin anak muda yang bertanya, Ustaz, katanya setan selama Ramadan dibelenggu, tapi kok saya masih malas beribadah ya Ustaz? Padahal setannya kan sudah dibelenggu. Jawaban guru di tempat kami, duh mas, sampean itu melawan setan dibelenggu saja kok kalah. Gimana kalau nanti setannya dilepas lagi? Maka kalau ada orang di bulan Ramadan kok futur, yakin rasanya susah selesai Ramadan jadi semangat beribadah. Mari kita jaga. Tutup untuk malam hari ini peringatan dari Rasul, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Di riwayat yang lain disebutkan, puasa kok masih suka menyakiti orang lain.
Puasa tapi lisannya tidak terjaga. Puasa tapi nafsu amarah tidak dikendalikan. Puasa masih suka bertengkar. Ini menjadikan Allah tidak melihat lagi puasa. Saya tutup dengan puasa itu tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Kalau diajak marah-marah bertengkar, Rasul menasihatkan agar bilang, ini saya sedang berpuasa. Dan di antara ciri orang bertakwa di dalam surah Ali Imran adalah wal kadhiminal ghaidh, pandai menahan amarah. Bapak Ibu, ada hikmah luar biasa dari orang yang suka menahan. Karena ternyata dari berbagai penelitian, salah satunya dalam penelitian di Journal School of Medicine, dari 1000 laki-laki yang diteliti tentang kebiasaan hidup dan kejadian berbagai penyakit termasuk serangan jantung, ternyata orang yang mudah marah, yang biasa marah, punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang biasa. Dan hasil pemeriksaan darahnya, orang yang mudah marah itu ternyata memiliki kadar interleukin 6 tubuhnya lebih tinggi, sehingga pembuluh darahnya cepat mengalami gangguan. Bersyukur kita punya Islam yang mengajarkan agar kita tidak mudah marah. Rasul sendiri berpesan, la taghdab wa la tarjah. Akhirnya mari kita jaga puasa kita agar bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga seluruh rangkaian tuntunan berpuasa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan dengan baik, agar kita tidak sia-sia selama Ramadan. Banyak salah mohon maaf, izin kami mohon pamit tidak bisa mengikuti tarawih di tempat ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum